Halo teman-teman trader investor, selamat tangsel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, hari yang cukup indah, 13 Desember 2022, dan pasti pada pengen view-nya Goto. Nanti kita bahas. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang pengen tip support, yang pengen kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa aja tinggal klik link sosial base deskripsi. Yang teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang mana hari ini rame lagi, 15,997 triliun, dengan pergerakan asing hari ini masih net sell dengan jumlah yang masih signifikan. Total 1,7 triliun, dominan di pasar reguler 1,97 triliun, hampir 2 triliun ya. Dan di pasar nego ada net buy 228 miliar. Jadi total net sell-nya 1,7 triliun. Masih dominan asing ini keluarnya. Kalau kita lihat juga hampir semua bursa hari ini pada rebound, termasuk IHSG menguat, US juga oke, Europe juga oke, dan kalau nggak salah besok kita ada agenda itu FOMC meeting ya, 14 Desember, penguatan suku bunga atau apapun itu besok kita cek aja. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Masih ada BBRI yang masih on track dengan view-nya 154,2 miliar, MDK 39,6 miliar, Bumi 36,4 miliar, MTEK 24,1 miliar, Bukalapak 21,2 miliar, Akra 18,2 miliar, BBNI 13,5 miliar, INDF 9,1 miliar, Cepin 7,3 miliar, JSMR 6 miliar, ESA 3,5 miliar, INKP 2,7 miliar, MPMX 2 miliar, GKRM 1,2 miliar, dan BRIS 1,1 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada Goto 900 miliar, Bank Mandiri 434 miliar, Telkom 236 miliar, BBCA 135 miliar, Astra 106 miliar, Adero 81 miliar, Antam 42 miliar, Inco 36 miliar, Yodi Traktor 30 miliar, KLPF 28 miliar, Tower 24 miliar, Indosat 24 miliar, Excel 22 miliar, Harum 21 miliar, PTBA 21 miliar, Medco 18 miliar, Tebik 17 miliar, ICBP 14 miliar, ITMG 11 miliar, BMTR 11,4 miliar, SADR 10 miliar, dan Mika 10 miliar juga. Oke, langsung saja kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang so far so good, masih on track dengan view kemarin. Kemarin hari Senin ya, kita bottom itu di low-nya 6644, memasuki area sideways ranging IHSG pada structure yang lebih besar dan juga kena dari swing low-nya. Dan hari ini market berhasil higher high karena high kemarin itu ada di 6734, sedangkan high hari ini sudah jauh di 6826. Closingnya di 6810 itu masih di area resist 0,382 dan juga area neckline. Jadi ya wajar juga hari ini berhenti di sini ya, 6811 ini. Untuk view dari IHSG saya rasa masih ada potensi untuk upside ya. Entah sampai 6864 atau 6917, dan itu kondisinya swing high pada sebuah downtrend channel. Jadi ya penguatan ini adalah swing high untuk melanjutkan swing low asumsinya selama belum breakout. Tapi kalau dia breakout dari downtrend lain, nah tinggal kita update lagi apakah dia mau sideways menuju resisten high-nya atau dia mau membentuk apapun itu, nanti kita cek lagi. Cuman yang jelas saya rasa saat ini masih ada potensi upside dari IHSG ya, dengan resist selanjutnya di 6864 dan juga 6917. Kalau break yang 6917 baru saya rasa akan lebih menarik. Kita update lagi nanti setelah dia swing high. Nah hari ini walaupun candle-nya solid, penguatannya juga bagus, tapi asingnya keluar ya, gak ada masalah sebenarnya ya. Tinggal ya gimana pun juga price action-nya kan lebih penting, karena kita kan jual beli cari spread ya tuh. Cuman karena hari ini kejedot resist, sebenarnya besok ada potensi untuk pullback dulu atau bikin higher low. Kalau misalkan dikasih ya
tuh. Nah, entah sampai 6747 atau bahkan sampai 6644 tuh nggak jelek kalau besok IHSG turun. Kenapa? Karena ini adalah proses pembentukan higher low atau same low di daily. Ini kan dia turun terus ya, jebret. Nah, ini kan dia mulai rebound, baru rebound doang, belum ada konfirmasi, masih di intraday. Nah, kita butuh yang namanya higher low, higher high. Kalau enggak same low, higher high. Itu akan mengkonfirmasi swing high dari IHSG. Seperti itu. Jadi misalkan besok hari Rabu ada pelemahan, itu tidak masalah, malah harusnya kesempatan untuk entry kalau memang ada pelemahan ya. Entah itu di 6747 support yang baru aja di break atau bahkan sampai 6644 seperti itu. Tapi kalau misalkan besok IHSG melanjutkan penguatan, tinggal cek resisten selanjutnya 6864, 6917, baru 6993. Dan saya rasa untuk sekarang view-nya seperti ini ya, setelah kemarin ascending-nya gagal, sangat disayangkan. Lebih ke arah ranging pada structure yang lebih besar dan sudah ada posisi downtrend pada view yang lebih kecil. Tinggal kita lihat nanti kira-kira kuat yang mana. Kalau dia breakout dari downtrend ya mungkin balik ke ranging. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout dari downtrendnya, terus ini lower high dia lower low, ya bahkan structure lebih besar bisa downtrend juga. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko dan selama tidak jebol 6644 masih ada arah upside dari IHSG. Dilihat dari candle-nya harusnya bagus dan harusnya kalau ada pelemahan itu menarik untuk entry. Malah tinggal pilih saham-saham yang tepat, yang baru aja rebound juga. Jelas yang kelihatan sektor tekno ya. Kalau coal, batu bara baru pada koreksi. Komoditas-komoditas juga kalau yang saya lihat hari ini pada rebound. Yang menguat ya itu kan minyak. Nikel saya rasa TA-nya masih menarik ya, cuman perlu di-update lebih lanjut juga. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk IHSG. Langsung kita masuk beberapa sambilan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita bahas GoTo yang akhirnya terbuka juga ARB-nya ya. Rame banget hari ini transaksinya dari GoTo ini. Turnovernya 2,5 triliun sendiri dan hari ini terjadi peak distribusi. Kita bahas TA-nya dulu. Oke, hari ini GoTo menguat 14,94% setelah ARB berjilid-jilid. Itu bukti kalau ARB berjilid-jilid itu nggak cuma saham gorengan ya. Ya tinggal definisi saham gorengan itu apa sih? Itu aja. Setelah ARB berturut-turut dan hari ini kena UMA, unusual market activity, akhirnya GoTo naik rebound menguat 14,94% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Gila banget ini volumenya. Serius, ini nggak bisa bohong volume hari ini tuh. Bahkan sebelum-sebelumnya ini kan volume besar ya dulu waktu di sini nih. Sekarang ini volumenya gede banget, 3 kali lipat volume sebelumnya. Dan saya rasa sih ya untuk sekarang GoTo ini selama tidak jebol 81 ada arah ke atas seperti itu. Tinggal kita nanti update price action aja. Mirip sama bulan Mei 2022, waktu itu kena UMA juga. UMA 13 Mei, lalu 17 Mei ini dia candle reversal dengan volume besar dan habis itu naik satu bagger. Dari 180 sampai 400 sekian tuh ya. Apakah bakal terulang lagi? Nanti kita update price actionnya. Terakhir view-nya adalah downtrend channel, yang mana dia juga sudah di break downtrend channelnya. Jadi ya kurang jelas view dari GoTo saat ini. Cuman kalau kita lihat bentuknya sih, ini jujur juga agak susah dianalisa kalau kayak gini ya. Mungkin saya rasa dia sudah kena target flag-nya. Wah, bahkan udah lewat nih. Target flag-nya 114 doang, dia udah sampai 84. Dan Fibonacci lower low-nya pun juga sudah ditembus. Saya kira 108 itu sudah cukup kemarin, tapi dia masih ARB berturut-turut sampai akhirnya hari ini jadi 82. Kalau kita mencoba cari area swing low line, swing high, swing low, downtrend line dan lain sebagainya, agak susah juga sebenarnya ketemunya. Ataukah ini baru mau dimulai? Ini juga bukan. Apakah gini bisa nanti dia? Agak lucu dan agak memaksakan ya. Cuman masih masuk juga kok. Swing high, ini swing low, dia baru mau swing high. Tuh, dengan slope yang sangat kuat. Karena kemiringannya pun juga koreksinya kuat juga. Cuman ya kalau menurut saya ya, kalau memang ini adalah sebuah swing low, maka dari itu kita bisa tarik sebuah resistor untuk mencari target ke atas dari GoTo.
dari A226 sampai low-nya di 81 low hari ini, dan saya rasa ini adalah beberapa resisten dari Goto saat ini. 103, 120, 135, 153, 181 baru 226 seperti itu. Mau naik sampai yang mana saya pun juga nggak tahu, itu harus diupdate nanti ketika dia berjalan. Cuma kalau kita main ke intraday sebenarnya sangat menarik ya candle Goto hari ini tuh, dimana volume gedenya cuma pagi doang, setelah itu dia cenderung kena TP dan konsol-konsol manja. Dan kalau kita mau agak imajinatif, ada potensi Goto ini membentuk sebuah continuation, mungkin lebih ke 1 jam ini ya, atau mungkin 4 jam, 2 jam, 4 jam. Ya masih baru reject doang sih ini. Inside bar juga nggak ada. Ya mungkin bisa jadi sebuah penan kayak gini ya. Nih. Atau kita pakai flag. Nih. Gini. Tuh. Yang jelas kalau memang besok Goto breakout dari 102 itu indikasi hal yang bagus karena dia break high pertamanya. Next baru 108, dan kalau break yang 108 baru cakep karena dia sudah mulai high lagi. Cuman kalau besok Goto jebol dari 97, ada potensi dia bisa retracement dulu. Retracementnya gimana Mas? Tinggal pakai Fibonacci aja, cari area retracement dari si Goto. Cuman saya rasa satu hal yang nggak bisa bohong ya, terlepas dari asing jualan atau apapun itu, hari ini volumenya gede banget. Ini nggak bisa bohong. Volume ini ya, itu bahkan dari bulan Juni, Mei ketika dia berbeger-beger aja nggak ada apa-apanya sama volume hari ini. Dan saya rasa cukup menarik dijadikan watchlist kalau misalkan menemukan setup untuk entry ya, entah itu main continuation atau higher low dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk entry untuk Goto ini dengan target-target sesuai resisten tadi. Untuk pergerakan kecil bisa gunakan area tadi ya. Ini kita pakai 1 jam. Di bawah 97 itu dia retracement dulu, tapi breakout dari 102 ada potensi keluar dari konsol. Tinggal konfirmasinya ketika break high di 108 seperti itu. Artinya apa? Untuk support sekarang ada di sekitar 97 ya. Sebenarnya bukan 97 sih. 97 itu lebih ke konfirmasi. Jadi 100 sampai 97 ini support juga. Tapi kalau dia jebol dari 97-nya kan berarti dia ada lower low ya, baru bakal retracement dulu. Tuh, cukup menarik. Ini menarik banget dari volumenya aja sih. Dan ya ini juga sudah menjawab kemarin ARB berturut-turut itu nggak ada volumenya sama sekali. Jadi ya saya rasa menarik ini Goto ini. Seperti itu. Tinggal gunakan area-area tadi kalau misalkan mau dimanfaatkan untuk entry ya, area-area yang sudah disebutkan, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kondisinya nyangkut gimana Mas? Ya kalau misalkan mau averaging down, jangan lupa tetap pakai strategi. Misalkan entry di mana, exit di mana dan lain sebagainya. Dan ya kalau dikasih konsol harusnya bagus. Dan selama tidak jebol 81, arah Goto adalah ke atas. Selama tidak jebol 81 seperti itu. Tapi kalau dia ternyata turun lagi jebol 81 ya berarti kenaikan hari ini adalah dead cat bounce seperti itu. Di dalamnya terjadi distribusi yang sangat masif. Barangkali ini green shoe-nya keluar ya, nggak ada yang tahu ya. Yang jelas YU ini kan green shoe, CC ini underwriter, BB ini nggak tahu. Nah ini ke bawah kayak bentukan retail. Tapi kalau kita lihat sebelah kiri juga sama aja. KI doang yang main gede, yang lain lebih ke masih terlihat retail yang ngikutin seperti itu. Ya lebih crossingan sih antara YU sama KI ini. Apakah mereka ada deal-dealan di belakang juga nggak ada yang tahu juga ya. Tuh, tapi kalau kita lihat dari average-nya kayak YU sebenarnya nggak haki, dia jemur aja. Jemur barang, akhirnya sell-nya average-nya 93. Sedangkan KI yang cari barang di bawah selanjutnya disambut oleh market. Dia beli sekali doang ini KI, makan ARB-nya doang kan 8182 dimakan sama KI. Sisanya average-nya atas-atas nih yang gulung dari sodokannya KI. Seperti itu. Ikuti TA-nya aja, gunakan area-area tadi untuk Goto. Dan jangan FOMO, selalu batasi resiko. Untuk Goto ini juga mulai rebound juga kayak Telkom, Astra juga ya. Karena mereka kan juga afiliasinya Goto. Kalau dari story-nya sih seperti itu. Lanjut coba kita cek nikel juga ternyata koreksi. Antam belum pengen saya bahas. Yang jelas selama tidak jebol 1900 masih ada arah ke atas untuk Antam. Inco juga belum pengen, Adaro belum, Indosat terakhir udah, Excel juga udah. Kita coba cek PTB aja deh.
biar nggak ada error terus ya. Cuman memang yang paling relevan sama harga komoditasnya tuh ada error. Makanya sering saya bahas jadiin leading indikator. Oke, hari ini PTBA turun 2,11% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volumenya kecil sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan dengan reboundnya juga tidak terlalu signifikan ya. Reboundnya kemarin kecil, akhirnya turunnya juga kecil. Jadi belum bisa dibilang kalau ini pullback. Terakhir, PTBA mulai bullish pada structure kecil. Di sini dia inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Lalu akhirnya bullish. Di sini pun juga dia sama, cup and handle. Ini cup, lalu ini handle-nya, baru akhirnya dia bullish. Di sekitar 4.600 dia kena dividend trap, pullback, lalu akhirnya koreksi. Satu hal yang saya ingat, PTBA ini pertama sudah patah dari secondary uptrend atau minor lah, bukan major ya. Kalau dari minor dia sudah patah, cuman dia masih punya major uptrend juga. Yang mana kalau kita tarik di sini, dia masih punya sebuah uptrend dan itu cukup, belum sampai di areanya ya. Dan saya rasa kalau yang dibilang area kuat dari PTBA memang di sini, area 3.200. Di situ area reversalnya PTBA. Sebelumnya di sini resist, breakout, retest. Nah, ini baru dia jalan. Dan apakah bakal kena di sana lagi, tidak ada yang tahu. Nah, saat ini PTBA sudah punya lower high dan lower low. Yang pertama di sini ya, high, low, lower high, lower low karena sudah breakdown. Artinya dia juga punya downtrend channel. Lalu yang kedua juga slope-nya pun juga sudah menguat untuk si PTBA ini. Nah, tapi dia belum kena dari downtrend lainnya. Seperti itu. Another view, saya pengen coba tarik pakai channel aja. Siapa tahu terjawab. Kurang pas. Bisa juga sih sebenarnya. Atau misalnya kita tarik dari yang sini. Ya ini juga bisa juga. Lebih ke yang sini tapi kayaknya ya. Nah, nih jadi downtrend channelnya si PTBA dan suatu yang wajar setelah swing low ada potensi dia swing high seperti itu. Maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci juga untuk mencari resisten dari si PTBA. Kita tarik dari 4530 sampai low-nya ada di 3660. Low-nya itu ada di 3430. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari PTBA. Suatu yang wajar, dia reject 2 kali di 3820. Cuman kalau dia berhasil break dari 3820, next targetnya adalah 3940. Seperti itu. Sedangkan support saat ini saya rasa masih di area 3660 sampai 3600. Dan selama nggak jebol 3600, PTBA masih ada arah ke atas. Tapi kalau dia jebol dari 3600, saya rasa bakal uji downtrend lainnya sekali lagi. Seperti itu. Untuk saat ini saya rasa masih untuk trading pendek untuk PTBA ini ya. Nah, dia juga seasonalnya pertengahan tahun bagi dividennya bulan-bulan Juni tuh masih cukup lama ya, 6 bulan lagi. Cuman ya saya rasa seperti itu. Untuk sekarang berarti perhatikan 3820, kalau break itu bakal cakep. Next resistnya gunakan Fibo ini. Tapi kalau misalkan besok dia melemah jebol 3600, prepare untuk ke sekitar 3400-an lagi. Dan yang penting sama, batasi resiko. Kalau dilihat dari bigger view-nya, so far PTBA ini masih punya uptrend, cuman dia memang sedang dalam kondisi downtrend atau ya apalah itu. Tuh, yang jelas sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi sebagai patokan untuk PTBA. Dilihat dalamnya, hari ini terjadi big distribusi. Kalau dilihat pakai moving average, sebenarnya cukup menarik PTBA ini. Dia baru berada di antara EMA 50 dan EMA 20. Biasanya nanti semakin mengecil, ini kan EMA 50-nya semakin turun, EMA 20-nya semakin naik, area semakin kecil, semakin kecil. Ada yang bilang itu VCP, atau bisa jadi penan juga atau apalah itu. Yang jelas nanti ketika breakout atau breakdown, price action akan mengkonfirmasi. Jadi ya, sama batasi resiko, gunakan area-area tadi. Itu untuk PTBA. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. SMGR Arto belum pengen saya bahas. Avia masih on track dengan view sideways-nya. Kena nih mic saya. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. BBRI masih on track dengan view kemarin. Buat teman-teman yang cari view BBRI bisa cek video kemarin aja. Saya pengen coba bahas MDK, kemarin udah kita bahas ya. Saya pengen bahas Bukalapak aja.
Ini juga cukup bagus, dimana hari ini yang pada rebound itu adalah saham-saham tekno. Jadi ya dia ikut ngekor. Cuman yang agak disayangkan adalah Bukalapak volumenya tidak sebesar Goto ya. Cuman ya dia volume besarnya udah ini 30 November sama 11 November. Oke, hari ini Bukalapak naik 6,87% dengan candle yang cukup solid, shadownya pendek dengan volume yang masih kecil sebenarnya kalau dibandingkan average-nya. Terakhir view kita di Bukalapak adalah dia lebih ke arah mau falling wedge bisa atau descending triangle juga bisa juga. Yang jelas saat ini Bukalapak masih downtrend ya. Kelihatan lower high lower low terus, walaupun di bottom ini dia sudah tidak membuat low baru, cenderung same low lower high same low lower high, dan terakhir Bukalapak turun sampai 252 doang. Indikasi yang cukup menarik sebenarnya ya ketika dia cuma sampai 252. Kenapa? Karena walaupun tipis tapi dia sudah tidak same low dan juga sudah tidak lower low. Ada indikasi ini adalah proses pembentukan higher low. Low, high, higher low. Nah, kalau misalkan dia breakout 320, dia bakal higher high dan memulai fase uptrendnya. Terakhir kita sempat call di sini juga kena PHP, gagal breakout. Di sini juga kejedot uptrend line, di sini juga kena call masih kejedot downtrend line, di sini juga kejedot downtrend line. Dan apakah kali ini bakal breakout? Nanti kita lihat aja seperti itu. Yang jelas untuk saat ini ya ada arah naik dari PT Bukalapak. Kenapa? Karena dia sudah terkonfirmasi ya, sempat konsolidasi di sini. Bukalapak ini kan konsolidasi di bawah kemarin. Nah, bentuknya sebenarnya penan segitiga ya, yang itu adalah 50-50. Kalau breakout ke atas yaitu bagus, kalau jebol ke bawah yaitu jelek. Dan kalau kita lihat dari bentukannya sih cenderung lebih suka pakai closingan ini, moversnya ya. Karena kemarin sempat false break juga, tapi akhirnya closingnya ditarik dan hari ini breakout ke atas. Jadi mungkin ya apakah indikasi mulai bisa diswingkan? Nggak ada yang bisa kita tahu. Yang jelas untuk sekarang saya rasa area 270 ke bawah itu sudah aman. Karena dia sudah breakout dari sana, jadi yang sebelumnya ini resist sudah menjadi support. Cuman masih belum dikasih pullback atau retest seperti itu. Dan kalau kita lihat dari candle daily-nya ya sebenarnya cukup menarik Bukalapak ini mulai dari Oktober 2022 ketika naik di atas volumenya masih gede. Candlenya pun juga masih cukup solid dibandingkan dengan yang di sini ya. Misalkan contoh ini 4 Agustus ketika kena downtrend line, candle langsung jelek, volumenya gede banget. Ini kan sell on strength. Ya, sell on strength kuat ini di sini. Volumenya besar, candlenya nggak solid. Sedangkan kalau di sini candlenya masih cukup solid dan volumenya masih besar. Artinya di sini masih ada pembelian. Tuh, kalau dilihat dari price actionnya ya. Ya, cuman kalau untuk sekarang ya kalau mau tunggu konfirmasi ya tunggu dia breakout 320. Yang jelas kalau break 320 Bukalapak bakal memulai fase uptrendnya. Sudah bukan masalah target-targetan lagi, tapi sejauh mana trennya bisa membawanya pergi. Seperti itu. Nah, untuk resisten saat ini dia masih menggunakan Fibonacci ini. Yang terdekat adalah 284. Ini juga high hari ini. Dia reject dari 284. Sedangkan untuk resist selanjutnya ada di sekitar 292. 292 ya, bisa perhatikan di sana juga itu area pullback, lalu 304 dan 320. Kalau break yang 320 baru valid Bukalapak sudah menjadi saham uptrend karena dia punya higher low dan juga punya higher high, tinggal kita nanti lihat seberapa jauh dia bisa pergi. Untuk support sekarang saya rasa masih di sekitar sini ya, area 270 sampai 266 itu supportnya dia. Dan ya, cakep juga Bukalapak. Yang agak disayangkan volumenya masih kecil aja. Cuman ini volume bagus 30 November ini. Tuh. Jadi ya kalau memang nanti 1-2 hari lagi ada volume gede jebret, wah itu dah bikin tenang yang hold seperti itu. Perhatikan area tadi dan selalu batasi resiko, sesuaikan dengan view dan juga strateginya. Karena dia mau gak mau ya masih saham downtrend Bukalapak ini. Dia belum punya higher low higher high pada struktur besarnya. Dilihat dalamnya terjadi akumulasi lagi untuk hari ini, normal big ya, dan lebih ikutin TA-nya aja. Saat ini kelihatan juga baru kejedot resisten pas dengan Fibo-nya. Kalau retest saya rasa menarik untuk dipantau di area kuat tadi. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek komonya gantian pada koreksi ya. Saya pengen bahas BRIS deh. Tapi nggak bahas right issue-nya ya. Saya bahas teknikalnya aja untuk si BRIS ini. Saham fenomenal 2020 karena mergernya dia
Dan sekarang udah red issue juga ini BRIS ini. Oke, kita bahas aja. Kita mulai dari nol. Hari ini BRIS berhasil menguat 4,2% dengan candle yang solid dan volumenya juga sudah bagus sebenarnya ternyata. Ya, BRIS ini sudah bagus sejak 8 Desember. 9 dan 12 Desember ini namanya pullback. Dia sudah rebound, reject dari support. Nah, ini dia pullback, higher low, dan sekarang sudah higher high karena sudah breakout dari 1290. Kalau pakai intraday pasti kelihatan. Nah, ini kan low, high, higher low, sudah higher high. Tuh, volumenya pun juga bagus terlepas dari red issue-nya. Kita bahas technical analisisnya. Terakhir BRIS menguat, dia menguat dari berapa nih? 135 sampai di 4.000 rupiah. Setelah itu dia retracement sampai bottom di area 1290. Kondisi saat ini BRIS masihlah same low ya. 2 kali dia kena di sini. 1 kali kena rebound, 2 kali kena masih rebound juga. Dan dalam kondisi sekarang BRIS masih punya sebuah downtrend line. Ya, terlihat dia masih merespect seperti itu. Maka dari itu kita juga bisa tarik sebuah Fibonacci untuk mencari area-area kuat di atasnya. Dan karena ini belum break, ini juga belum break. Ya, kita bisa tarik dari yang sini untuk Fibonacci dari BRIS. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari BRIS. Yang terdekat di 1330, baru setelah itu 1375 dan 1425. Cukup menarik, saya rasa kalau memang dilanjutin ya, ada potensi ke minimal 1425 untuk BRIS ini. Nanti di situ baru dipantau karena di situ adalah area pullback dan ada potensi untuk retracement dulu di 1425. Cuma untuk sekarang selama tidak jebol 1185 ya, ada arah kenaikan dari si BRIS. Dan di intraday maupun candlestick pun juga sudah terkonfirmasi karena dia sudah punya higher low dan juga higher high. Tinggal sama batasi resiko aja. Untuk support saya rasa masih di sini sekitar 1270 sampai 1230 support dari BRIS. Dan ya stop lossnya di bawah 1185. Sedangkan untuk resist gunakan area-area Fibonacci tadi. Dilihat dalamnya pun juga masih distribusi, konsisten distribusi dari lama, makanya itu lebih ke arah price actionnya aja. Seperti itu. Apakah dia mau descending pun juga bisa juga ya. Siapa tahu ini 1, 2, lalu ini baru mau bikin yang ketiga sampai 1425 doang ya bisa juga. Tuh, tinggal perhatikan area-area kuat tadi dan lihat responnya price action di area tersebut. Tuh, untuk BRIS kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Mulai puter ya duitnya, yang kemarin menguat pada mulai mereda. Kita coba cek si saya pengen bahas apa nih? BVIN aja ya. Oke, hari ini BVIN turun, dia turun 3,13% dengan candle yang solid dan volume yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi volume besarnya sudah kemarin ya, ini reject kuatnya. Dan kalau saya lihat sih ini BVIN arahnya baru ke bawah untuk saat ini. Kenapa? Ya kelihatan candle merahnya lebih solid daripada hijaunya. Jadi cenderung ketika naik itu lebih ke pullback tuh. Terakhir BVIN juga puncak di sini sekitar 1455, 1400 dan akhirnya dia koreksi. Turun sampai 980, naik lagi 1300. Turun sampai 970, area 1000, lalu naik lagi dan sekarang terlihat mau koreksi lagi. Terakhir view saya BVIN ini adalah descending triangle, di mana ini adalah pembentukan U yang ketiga. Nih ya. Nih, 1, 2 dan ini calon yang ketiga. Dilihat juga saat ini BVIN masih punya sebuah downtrend line yang walaupun dia belum kesentuh juga ya, masih cukup jauh spreadnya areanya untuk ke downtrend line dari si BVIN. Cuman kalau yang saya lihat sih BVIN sudah indikasi saham downtrend karena dia sudah punya lower high. Tapi konfirmasinya ya ketika dia jebol dari 1000 atau kalau toleransi ya sampai 935. Low-nya di sini seperti itu. Nah, untuk saat ini karena BVIN sedang dalam kondisi pullback ya, maka kita bisa tarik Fibo dari sini. Dan ya, dia sedang di Fibo 0,5 sampai 0,382. Untuk bentuk saat ini saya rasa dia sudah mencoba untuk mau koreksi tapi masih ketahan-tahan ini. Nah, ada kelihatan downtrend lainnya. Tuh, yang jelas arah BVIN saya rasa sih menurut saya ya, ini retracement dulu kalau menurut saya. Tuh. Tapi ya apakah benar atau enggak biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk support sekarang di 1085 sampai 1065.
Kalau dia jebol dari situ, baru dia bakal support selanjutnya, bisa bahkan ke sekitar 1000 lagi. Tapi selama dia bertahan dari sini, dan kalau dia break dari 1150, Bevin baru bakalan bagus. Seperti itu. Jadi ya, tinggal perhatikan area ini untuk konfirmasinya, apakah dia breakout atau breakdown. Kalau breakdown ya retracement dulu, mentok-mentok sampai 965, tapi kalau breakout ya dia bakal uji downtrend line lagi. Tapi kalau jebol dari yang 1000 sampai 970 ya itu bakal jelek, karena dia mulai fase downtrend. Di dalamnya pun juga dia sudah mulai distribusi hari ini ya. Tapi kalau di track ke belakang juga masih belum signifikan distribusinya, walaupun sudah ada mulai ya. Tuh, perhatikan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita masuk ke yang hijau-hijau hari ini. Cakep dihiasi oleh saham-saham tekno karena sektor yang paling kuat ya. Mari juga naik 22%. ABA juga ngekor, MPPA juga cakep, bingits. On track juga itu dengan view-nya. MPPA bagus kalau ada konfirmasi. Kita coba cek apa nih. MPPA aja deh kita bahas. Oke. Hari ini MPPA naik, dia naik 8,28% dengan candle yang cukup solid dan volume yang bagus. Volumenya cakep kalau menurut saya ini MPPA. Terakhir MPPA dia menguat sampai 1300. Setelah itu dia mengikuti sektornya, terkoreksi sangat dalam. Ya, cuman kemarin ya surprisingly swing high kemarin dia breakout dari downtrend lainnya. Maka sebenarnya ketika turun itu adalah sesuatu yang menarik karena dia sudah breakout dari downtrend ya. Ada potensi turunnya adalah pembuatan higher low kalau nggak same low ya. Dengan selama nggak jebol 114 itu dia bagus seperti itu. Nah untuk sekarang MPPA sudah kena dari 0,618 nya area pullback dan sekarang sudah ada, kalau saya bilang apa ya, break high lah dari high kemarin yang sebelumnya dia lower low terus. 3 hari ini dia sudah tidak membuat lower low dan hari ini sudah mulai higher high dengan volume yang besar. Maka dari itu saat ini ya potensinya saya rasa MPPA mencoba untuk membuat higher low. Entah itu nanti dia bakal bikin cup handle atau ascending triangle, tidak ada yang tahu. Yang jelas MPPA sudah menarik untuk saat ini. Ini cup lalu ini handle-nya. Cuman memang konfirmasinya adalah di area 210 ya. Kalau break 210 MPPA bakal cakep banget karena dia bakal mulai uptrend lagi. Yang nyangkut agak tinggi ada potensi kejemput kalau breakout dari 210. Kalau breakout, konfirmasinya biarkan market yang mengkonfirmasi. Nah, untuk saat ini kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari resisten dari si MPPA ini dari high-nya 210 sampai low-nya di 139. Dan ini adalah beberapa resist dari MPPA. 163, 171, 179, 192, 210. Dan kalau break 210, MPPA bakal mulai fase uptrendnya lagi. Seperti itu. Dan ya untuk support masih cukup jauh, itu sekitar 146 sampai 139. Selama nggak jebol yang 139 harusnya oke, arah ke atas. Tapi kalau dia mantul, terus jebol 139 ya berarti ini dead cat bounce untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Cukup menarik, apalagi kalau teman-teman masih punya barang bawah ya. Bisa dilihat dulu aja proses kenaikan dari MPPA. Kalau terkonfirmasi breakout 210, cakep MPPA. Targetnya bakalan cukup jauh. Bahkan bisa diswingkan lagi karena arah sudah ke atas. Lihat dalamnya, langsung ada akumulasi walaupun masih normal, small normal. Dan ya, lebih ikutin TA-nya aja. Jangan lupa batasi resiko. Kelihatan kalau pakai moving average dia baru kejedot resist ya. Jadi ada potensi besok pullback juga. Turun dulu. Tapi selama tidak jebol 139 harusnya MPPA bagus. Tadi ya sama batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.